Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saat ini Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta. Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menjelaskan pihaknya memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor 105 ton gula kristal mentah kepada PT AP. Impor dilakukan saat Indonesia surplus gula dan diduga ada kong-kali kong terkait impor dan penjualan gula. Akibat korupsi ini, negara rugi 400 miliar rupiah. Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas dan Laode Ida, menggelar kampanye akbar di lapangan Sor Laode Panduraha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga memadati lokasi kampanye untuk memberikan dukungan sekaligus menyaksikan artis ibu kota yang dihadirkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara nomor urut 3 Lukman Abunawas Laode Ida menggelar kampanye akbar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra La Ida digelar di Sor Laode Panduraha. Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru Kabupaten Muna, Muna Barat dan kabupaten sekitarnya memadati lokasi kampanye untuk mendengarkan visi dan misi dari paslon calon gubernur nomor urut 3 tersebut. Dan tentunya dengan pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami akan sumbangkan untuk rakyat demi kesejahteraan dan bagaimana peningkatan apa yang kami sudah buat program. Baik program Sultra Cerdas, bidang pendidikan, Sultra Sehat, bidang kesehatan, Sultra Penduduk Kemiskinan, pengentasan kemiskinan, Sultra yang produktif, peningkatan usaha masyarakat, baik petani, nelayan. Calon Wakil Gubernur Sultra Laode Ida mengharapkan warga Sulawesi Tenggara Kepulauan bisa memilih mereka dalam Pilkada 2024. Itu diperlukan intervensi atau campur tangan pemerintah provinsi dan nasional yang kuat untuk menggerakkan perekonomian Muna, untuk menjadikan warga Muna memiliki kegiatan aktivitas ekonomi yang berarti untuk meningkatkan pendapatan mereka dan kesehatan mereka. Maka ini pertarungan bagi orang Muna untuk memastikan bahwa yang duduk di provinsi adalah saya, dan kemudian bersama Pak Gubernur memastikan pembangunan di wilayah kepulauan. Kampanye akbar La Ida ini dimeriahkan sejumlah artis ternama, yakni grup band Cirok, Mita Talahatu, dan Ceken Supu Sepa. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdiskusi dengan pemuda Islam di wilayah Condet, Jakarta Timur. Dalam diskusi tersebut, Pramono berjanji untuk menyediakan internet gratis di setiap masjid guna mendukung kegiatan para pemuda. Pemirsa, dengan mengenakan kemeja putih dan selendang cukin khas Betawi, Pramono Anung menghadiri acara diskusi yang digelar oleh pemuda Islam Jakarta di kawasan Condet, Jakarta Timur. Dalam acara ini, Pramono Anung mengungkapkan salah satu program prioritasnya sebagai calon gubernur Jakarta nomor urut 3 bersama Rano Karno. Jika terpilih, Pramono akan mendorong produktivitas kaum muda, termasuk menyediakan internet gratis di setiap masjid dan juga pelatihan konten digital untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Saya deg-degan, jadi saya ngawat. Nggak mau kasih. Itu tidak bisa dijangkau, hampir beberapa poin yang Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono belusukan ke Pasar Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain itu, Suswono menilai pasar tradisional Karanganyar perlu direvitalisasi dengan kondisi pasar yang dinilai kurang nyaman saat bertransaksi jual beli. Kedatangan Suswono Cawagup Jakarta nomor urut 1 untuk menerima aspirasi para pedagang dan masyarakat sekitar terkait kondisi pasar yang sepi pembeli. Suswono menjelaskan kondisi pasar Karanganyar Sawah Besar dinilai kurang layak sehingga menjadi alasan daya beli masyarakat sekitar yang menurun. Menurutnya pasar Karanganyar perlu direvitalisasi dan membangun hunian vertikal sehingga pasar dan tempat tinggal berada di satu atap dengan harapan dapat meningkatkan penjualan di pasar. Pemirsa, komitmen Partai Perindo untuk membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi kembali dibuktikan dengan kembali menggelar bazar sembako murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Bakti sosial ini rutin diadakan di berbagai daerah yang sekaligus untuk menyampaikan visi misi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. DPD Partai Perindo Kota Sukabumi berkolaborasi dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ahmad Fahmi Dida Sembada, menggelar bakti sosial sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis selama 2 hari pada akhir pekan kemarin di Kampung Wacopong, Kecamatan Lembur Situ. Kegiatan ini menjadi solusi bagi masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok, sekaligus mempermudah warga dalam memperoleh akses kesehatan gratis. Melalui program ini, Partai Perindo bersama Ahmad Fahmi Dida Sembada juga ingin menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Tentunya ini dalam rangka bagaimana kita menguatkan kemenangan yang akan kita raih di 27 November mendatang. Alhamdulillah hasil survei sangat bagus, sangat baik. Jadi kami sangat optimis untuk meraih kemenangan di 27 November mendatang. Kita berharap kegiatan ini bisa manfaat untuk masyarakat luas, khususnya bisa mendongkrak suara Ahmad Fahmi Dida dari Partai Perindo. Partai Perindo akan terus bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan Ahmad Fahmi Dida Sembada sebagai wali kota dan wakil wali kota 2024-2029. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mempererat tali kekeluargaan dan kekompakan, DPP Partai Perindo menggelar team building outbound di Lido Lake Resort KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti langsung jajaran pengurus dan kader, serta dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Suasana riang dan penuh semangat memenuhi area kegiatan outbound DPP Partai Perindo di Lido Lake Resort KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor. Tak hanya menikmati kebersamaan, ratusan kader yang berpartisipasi turut aktif mengikuti berbagai kegiatan yang mengasah keterampilan dan semangat dalam bekerja sama. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga turut serta dalam kegiatan ini untuk memberikan semangat dan menunjukkan kekompakan saat bermain games bersama para kader. Tak ketinggalan keseruan juga terlihat saat menguji keberanian menaiki perahu rakit tradisional yang terbuat dari bambu dan ban.
Menurut saya ini sangat dibutuhkan, apalagi kita mau mulai mentransformasi partai dengan kerjasama kolektif yang lebih baik gitu. Dan tim building ini sebenarnya adalah wujud dari Mbak Ketum kita sendiri yang mau turun tangan ke teman-teman di dalam partai politik, dan juga teman-teman semua yang ada di sini punya perannya masing-masing. Kita berkomitmen harus satu hati, satu kata, kita harus kompak supaya kedepannya ini menjadi basis yang sangat baik sekali untuk kita bisa bekerja sama sebagai tim untuk memajukan Partai Perindo tentunya, dan pada akhirnya bisa turut mendukung program pemerintah dan seluruh kebijakan yang pemerintah lakukan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran tentunya. Outbound bertema Iya Ate Iya Teki atau Satu Hati Satu Kata ini diharapkan akan memperkuat komitmen dalam tubuh partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini, sekaligus menambah kesolidan bagi para pengurus dan seluruh kader Partai Perindo di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Kristen Indonesia menggelar seminar terkait pemberantasan korupsi. Sejumlah pasal Undang-Undang Tipikor menjadi sorotan lantaran dinilai tidak efektif memberantas korupsi. Dalam seminar bertajuk Tak Ada Suap, Tak Ada Korupsi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor menjadi sorotan berbagai pihak. Beberapa tokoh mengkritisi penggunaan kedua pasal ini karena berakibat memenjarakan yang tidak bersalah dan terbukti tidak merugikan negara, serta terkesan tebang pilih. Maksud dan tujuannya adalah supaya kita bisa melihat secara jernih bahwa masih banyak penanganan kasus-kasus korupsi di tanah air kita itu terkesan tebang pilih atau bisa digunakan dengan berbagai dalih, misalnya untuk mempolitisasi orang tertentu supaya tidak bisa naik dalam karirnya. Karena pasal ini kan pasal sangat karet, semua orang bisa kena dengan pasal ini. Makanya kami, seperti saya sampaikan tadi, sedang menguji kedua pasal ini di Mahkamah Konstitusi. Para tokoh yang hadir dalam seminar berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghapus korupsi sampai ke akar-akarnya. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ribuan generasi muda memeriahkan acara bertajuk Next Gen Fest 2024 di Jakarta. Ajang yang bertujuan menginspirasi dan membangkitkan semangat kewirausahaan kepada Gen Z dan milenial. Sebagai wujud perayaan Bulan Inklusi Keuangan dan Hari Sumpah Pemuda, PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Syariah Life Assurance menggelar Next Gen Fest 2024 di Jakarta. Ribuan generasi muda yang hadir mendapatkan literasi keuangan guna menciptakan calon wirausaha yang tangguh secara mental dan finansial yang berkah. Banyak sekali anak-anak muda, generasi muda itu yang kepingin tahu, mencari tahu informasi bagaimana mereka menjadi entrepreneur yang baik, ya, bagaimana memulainya. Sehingga kita menggunakan momentum tersebut itu untuk menjawab apa yang mereka inginkan, membantu mereka untuk menemukan jawaban mereka, bagaimana menjadi entrepreneur lebih baik, apa yang harus mereka persiapkan. Kita mempunyai support system untuk membantu mereka lebih meningkatkan literasi keuangan, lebih meningkatkan awareness ya, terutama terhadap keuangan syariah. Di Next Gen Fest 2024 ini turut diperkenalkan komunitas Prudential bernama Genpru. Dari komunitas ini, para peserta dipersiapkan agar dapat menjadi mitra bisnis agensi Prudential. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana pemerintah Thailand menemukan sampel anggur Shine Muscat mengandung residu kimia atau pestisida yang telah masuk dan dipasarkan di Indonesia. Merespon hal ini, Komisi 9 DPR menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena lalai membiarkan anggur tersebut beredar di Indonesia. Anggur Shine Muscat menuai perhatian masyarakat usai pemerintah Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya dari anggur tersebut. Anggur impor ini telah beredar di pasar Indonesia.
Anggota Komisi 9 DPR RI menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Shine Muscat beredar di Indonesia. Meski demikian, BPOM menyebut belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu zat kimia pada anggur Shine Muscat di pasar Indonesia. BPOM pun segera melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Kementerian Pertanian. Kalau saya menyarankan BPOM turun bersama-sama dengan pihak karantina imigrasi, ya turun, cek kalau benar anggur ini berbahaya ya tarik, buang, musnahkan, nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau nggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan badan karantina. Jenis residu pestisida jika dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan resiko penyakit, mulai dari kanker, kerusakan hati, dan berbagai penyakit lainnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi menjadi ajang diaspora Indonesia di Riyadh berkumpul dan juga melepas kerinduan. Beragam cerita menarik dibagikan para diaspora Indonesia yang telah tinggal dan mengadu nasib di Jazirah Arab selama puluhan tahun. Nama saya Mutia Sahlan Basir. Kerja di Riyadh, High Swedi, nggak seperti di Riyadh. Di sana cuman 3 bulan, nggak betah karena tidak seperti di Riyadh. Jadi akhirnya pulang ke Indonesia, balik lagi, akhirnya saya di Riyadh sampai sekarang ini. Makanan Saudi yang paling saya suka, jadi gersan kapsah itu yang suka, yang setiap hari dimasak sama marek. Kalau musim dingin, marasi. Nama saya Hendra, kerja di Arab Saudi udah 20 tahun. Pertama saya kerja di perumahan selama 3 tahun. Terus kerja lagi di sekolahan selama 7 tahun. Terus pindah lagi ke sekolahan yang sekarang saya kerja 10 tahun. Tapi ternyata setelah saya datang ke Arab Saudi, alhamdulillah orang-orang Saudi itu masya Allah baik semua. Makanan yang saya paling suka menurut saya itu kapsah. Kehidupan saya di Saudi alhamdulillah baik gitu. Jadi hampir sama lah kehidupan saya di Indonesia sama di Saudi. Ya, saya belajar bahasa Arab di Saudi. Sebelumnya saya nggak bisa bahasa Arab. Nama saya Yara dari Indonesia. Saya di sini hidup bersama keluarga, saudara, sama suami juga. Saya di sini udah 20 tahun juga, bareng sama keluarga juga di sini. Di Saudi ini Masya Allah, bikin nyaman, bikin tenang, dan betah juga di sini. Pertama masuk ke Saudi, kita penasaran pengen yang diutamakan pasti pengen ke Mekah gitu kan. Kesana juga saya sama suami sama keluarga juga ke Mekah, ngambil umroh. Alhamdulillah, selama ini kita di Saudi nyaman. Pemirsa, debat perdana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 digelar di Marina Convention Center Semarang, Jawa Tengah malam tadi. Calon Gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan strategi agar permasalahan layanan publik dapat diredam. Sementara calon Gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi menawarkan berbagai program kepada warga Jawa Tengah termasuk dukungan makan siang bergizi gratis. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Haji Andika M. Perkasa. Pemirsa, debat perdana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 bertema tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan juga reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Pada debat yang dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat ini, calon gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa memberikan solusi mengenai permasalahan layanan publik, yakni salah satunya dengan meningkatkan penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Andika memastikan bahwa peningkatan layanan harus dilakukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Sementara calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi menyoroti peningkatan infrastruktur air bersih, pengelolaan sanitasi melalui program jambanisasi, hingga menyediakan makan siang gratis bagi warga Jawa Tengah. Indeks pelayanan publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan. Karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK, juga penurunan efisiensi perekonomian, dan juga salah satunya adalah turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah. Apabila saya terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Kedua, kita juga bisa menilai dari apakah kemudian efisiensi perekonomian ini kemudian akan membaik. Saat ini terjadi inefisiensi sampai dengan 10-12%. Dan ini sesuatu yang cukup menonjol. Berarti harus banyak perbaikan, karena terjadinya inefisiensi ini kan berarti apakah kita sebagai pelayan publik ini lambat. Dengan Gus Yassin terpilih, maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK, 1 rumah layak huni. Kemudian yang kedua, di Jawa Tengah kurang kebutuhan air minum hampir 14%. Ini akan kita lakukan bahwa ke depan kami berjanji dengan adanya kekurangan air minum, maka akan kita manfaatkan air minum di PADM kita dengan merubah air asin menjadi air tawar untuk guna mengurangi adanya resapan air tanah agar tidak menjadi turun. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kekurangan sanitasi dasar di Jawa Tengah hampir 14% lebih. Tadi ini merupakan tantangan. Apabila kami nanti dengan Gus Yassin terpilih, akan kami penuhi sanitasi dasar, yaitu jambanisasi itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, saudara-saudara sekalian dan hadirin sekalian, untuk menunjang program pemerintah, kami akan mendorong program subsidi murah dalam rangka makan bergizi gratis. Dan yang paling pokok, semangat SDGs adalah ora ono sing tak tinggal masyarakat Jawa Tengah. Semuanya kami openi dan lakoni.